Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Kali ini kita ada di salah satu kawasan yang legendaris di kota Bandung. Yap, yaitu Braga. Nah, Braga ini terkenal banget sama vibes klasiknya yang kayak sejarah. Tapi jangan salah, di sini juga surga banget nih buat kamu yang doyan jajan. Wah, mulai dari jajanan kaki lima sampai kafe hits kekinian semuanya ada. Di vlog kali ini, kita bakal jelajahi kuliner enak, unik, dan pastinya instagramable yang ada di Braga. Jadi siap-siap ngiler ya, awas loh. Sebelum kita jelajahi jajanan yang ada di Braga, jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, and like di channel kita. Langsung aja kita mulai dari tempat pertama yuk. Karena kita datang pas banget lagi di jam makan siang, jadi kita langsung pilih makanan berat yaitu bakmi cakin. Ya, uniknya tempat makannya ini ada di lantai atas. Jadi buat masuk ke tempat makannya kita harus naik tangga dulu. Dan toko ini tuh tampil dengan nuansa Tionghoa tempo dulu, tapi tetap kekinian dan cozy buat nongkrong. Nah, untuk tempat makannya sih nggak terlalu besar ya, tapi tertata rapi, bersih, dan nyaman. Cocok banget buat makan santai sendirian, bareng teman, atau bareng keluarga kecil kayak kita. Jadi kita lagi nyari tempat duduk yang kosong. Tadinya sih mau di outdoor, tapi ternyata takut hujan gitu. Soalnya pas kita datang ke sini kebetulan cuaca Bandung lagi mendung. Jadi kita lagi nyari-nyari di dalam ruangan. Dan kalau kita perhatiin, desain tempat makannya menggabungkan gaya klasik oriental dengan sentuhan modern industrial. Dinding bata diekspos, lampu gantung bergaya vintage gitu kan. Dan ornamen khas Tionghoa tuh bikin suasana di sini terasa otentik tapi tetap kekinian. Sekarang kita udah dapat tempat duduknya dan lagi pilih-pilih menu dari barcode yang udah kita scan di meja makan. Jadi di sini tuh sistemnya nyari tempat duduk dulu, pesen, dan ke kasir lalu bayar. Walaupun restonya lagi rame, gak butuh waktu lama makanan kita udah datang. Nah, ini dia menu kita. Kita pesan mie yamin manis ayam dengan pilihan mie kecil dan paket hoki satu yaitu yamin manis spesial dan teh tawar. Nah, ini dia penampakan dari bakminya. Kelihatan kenyal ya. Warnanya kuning keemasan, topping ayam cincangnya menggoda banget. Dan ada sayurannya juga biar balance. Pangsit rebus dan tahu somainya juga kelihatan lembut banget ya. Disajiin di mangkuk terpisah dengan kuah bening yang aromanya sedap banget. Nah, kuahnya ini tuh bakal lebih nendang lagi rasanya kalau kita pakein kecap asin yang ada di meja ini. Saat kita coba, minyak tuh punya tekstur yang pas. Gak terlalu lembek tapi juga gak keras. Minyaknya wangi, bumbunya ringan tapi tetap berasa. Kayaknya ada minyak ayam atau minyak bawang yang bikin gurihnya nendang. Nah, ayamnya juga empuk. Dan untuk kondimennya, di sini selain kecap asin, ada juga sambal dan chili oil. Kita bisa adjust sesuai selera ya. Nah, buat pangsitnya terasa lembut, isiannya yaitu daging ayam cincang. Dan kuahnya tuh ringan tapi berasa banget kaldunya. Pokoknya cocok banget buat dijadiin pelengkap si bakmi ini. Setelah puas makan mie, sekarang kita mau lanjut buat cuci mulut ke tempat yang unik banget, yaitu Tahi Lalat. Ya, Tahi Lalat. Ini merupakan kafe tematik yang bernuansa komik atau webtoon dari karakter si Tahi Lalat itu sendiri. Nah, kalau kalian familiar sama komik Tahi Lalat yang absurd dan nyeleneh gitu ya, tapi relate banget sama kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah versi dunia nyatanya gitu. Begitu masuk, suasananya langsung beda. Semua sudut penuh ilustrasi khas Tahi Lalat. Dari patung karakter lucu, mural absurd, sampai desain interior yang serba silver dan minimalis. Instagramable banget kan? Nah, buat pesennya beda nih.
Sama di bakmi cokin tadi. Kalau di sini pas dateng kita langsung pesen di kasir dan langsung bayar juga ya. Karena kita tadi udah makan, jadi kita di sini mau beli es krimnya aja dengan harga 20.000 dan pembayarannya cashless ya. Di Cafe Tahilalac ini juga ternyata ada foto booth yang lucu banget. Backgroundnya gambarnya khas Tahilalac. Nah, terus bisa langsung cetak deh hasilnya. Nah, di satu sudut juga ada rak yang penuh merchandise nih. Dan yang paling seru, mereka lagi collab sama One Piece. Ada tote bag, pin, tumbler, topi, banyak pokoknya ya. Kaos-kaos juga ada, banyak banget pilihannya. Makasih Kak. Nah, ini dia es krim kita udah datang dan kita memang cuma pesan satu ya buat dimakan bertiga karena rencananya kita masih mau lanjut kulineran di Braga. Nah, rasa si es krimnya ini tuh ternyata enak ya, segar, creamy banget, manisnya juga pas. Kena juga sampai minta ini buat dihabisin sama dia sendiri. Waduh. Dari tadi yang manis melulu, sekarang waktunya kita kasih micin-micin. Kita beli seblak, seblak, kok kepikiran seblak ya? Cimol Braga. Ya, beres dari makan es krim tadi, sekarang kita langsung nyari permicinan. Ini kita lagi mau nyobain Cimol Braga. Nah, Cimol Braga ini gak tahu gimana ceritanya, udah banyak banget teman-teman yang pada tahu dan terkenal gitu akhirnya. Karena mungkin di sini selain murah, slice dari si cimolnya itu memang gede-gede dan kenyal juga ya. Yo. Aku udah bikin, udah beli cimol Braga 5.000. Terus bumbunya dibeli kok, tapi di sini aku tadi pilih barbecue, pedas sama daun jeruk. Kita cari dulu tempat lagi yuk. Aduh, maaf ya kalau dialognya kurang begitu jelas karena di sini beneran rame dan banyak musik dari sana sini. Tapi sekarang kita mau lanjut cari tempat berteduh karena kebetulan hujan kembali turun. Sesampainya kita di persimpangan Jalan Braga, ternyata di sini sekarang ada bis bandros nih. Wah, kita bisa naikin bis ini langsung ya tanpa harus reservasi terlebih dahulu. Tiba-tiba kita naik bandros. Gak apa-apa karena di hujan di luar. Di luar agak hujan. Jadi sambil nikmatin Cimol Braga tadi, kita mau naik bandros dulu. Keliling-keliling Bandung. Di mana keseruannya kita ya. Nah, untuk biayanya yaitu 20.000 per orang. Anak juga sama ya, 20.000 dan itu dibayar langsung ke petugas bis yang akan menagih di dalam bis saat berangkat dan dalam perjalanan nanti. Nah, saat kursi bis sudah penuh, bis bandros ini akan langsung melaju dan memulai tur keliling di pusat kota Bandung. Durasi lama perjalanannya sih nggak begitu lama banget ya. Sama macetnya itu paling kurang lebih 25-30 menit aja. Nah, nantinya kita bakal kembali ke titik yang sama. Di sepanjang jalan, kita akan dipandu oleh pemandu wisata yang ada di tiap bis bandros. Mereka akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Bandung, khususnya untuk sejarah-sejarah dari bangunan tua peninggalan zaman Belanda, beserta sejarah nama jalan dan monumen-monumennya. Selesai naik bandros, kita lanjut cari cemilan lagi nih tentunya. Sekarang di teras Mall Braga ini suka ada tenan-tenan jajanan kayak gini ya. Ada banyak, jadi kita bisa pilih dan tentunya harganya biasanya sih lebih murah dan kita bisa duduk di kursi yang tersedia di sini nih. Walaupun terlihat banyak orang, tapi kondisinya tetap aman kok. Sekarang kita lagi beli long potato, jadi kentang giling gitu yang digoreng memanjang dan dicampur pakai saus keju gitu. Seperti biasa, kita belinya satu aja nih buat dimakan bertiga, karena kan masih banyak jajanan yang mau kita cobain.
Karena hari ini tuh ternyata bertepatan dengan jadwal Persib main, jadi pihak mall berbaik hati menyediakan nobar Persib di sini. Wah, ini sih bener-bener ya ngerasa vibes-nya tuh berasa lebih hangat gitu. Beres nobar sambil makan long potato, kita lanjut ngopi nih di cafe yang punya ciri khas perosotan ini. Ini dia Kopi Cantel. Kopi Cantel ini punya desain interior yang keren banget. Warna-warnanya terang kayak oranye, hijau, kuning gitu ya. Bikin suasana di sini cerah dan playful. Bahkan tempat ini sempat masuk nominasi Arch Daily Building of the Year. Wah, buat kategori Hospitality and Interior Architecture. Gokil gitu. Nah, ini nih yang paling ikonik dari Kopi Cantel Braga. Mereka punya perosotan di dalam cafe. Yes, perosotan beneran. Dan ini bisa dipakai orang dewasa juga ya, nggak cuma anak-anak. Jarang-jarang kan nemu tempat ngopi yang kayak gini. Soal menu, pilihan kopinya lengkap banget ya. Mulai dari espresso, manual brew, sampai kopi susu kekinian. Ada juga mocktail, teh, dan makanan buat kayak rice bowl gitu. Harganya masih affordable, mulai dari 20 ribuan aja. Jadi minuman kita udah jadi, udah datang. Ternyata nggak pakai nggak pakai gelas. Jadinya langsung pakai cup biar mungkin langsung sekalian take away. Ini kopi ayah. Kita pesan less sugar, sama ini tadi kita pesan yak blueberry apa gitu. Ini, dan sementara itu Kiana lagi main prosotan. Iya, dia pakai jeans jadi harus dibantu pakai kaki. Mau minum nggak? Kita coba ini, berbagi bersama Kopi Cantel. Untuk fasilitasnya di sini juga udah oke. Ada wifi, colokan, ruangan ber-AC, outdoor space juga ada di lantai atas ya. Semuanya bikin betah banget. Gimana? Enak, creamy. Creamy. Lah sugarnya benar pas. Ada sugar. Nah, Iya. dia kan nggak suka ini, nggak suka manis. Jadi pas aja gitu ya. Creamy. Nah, buat pesennya tadi tuh lewat sini, lewat barcode ini. Selesai ngopi di Kopi Cantel, kita langsung lanjut ke toko kue leker ini. Nah, ini dia toko kue leker di Braga. Dari luar aja udah kelihatan klasik banget ya. Katanya sih ini salah satu toko kue yang legendaris di Bandung. Begitu masuk, wangi kuenya langsung kerasa ya, nostalgia banget. Di dalamnya tuh ada banyak berbagai macam kue basah, mulai dari yang jadul sampai kekinian juga ada. Kue-kue basah. Bolu Kitty. Roti-roti. Ini dia nih yang menarik perhatian kita, yaitu jajanan-jajanan 90-an yang sering banget dibeli waktu masih kecil. Tuh kan, kita jadi heboh sendiri. Dulu kebetulan kita zaman anak-anak 90-an, kalian pernah jajan ini nggak? Di sini kita nongkrongin Yos. Ya, kakak yang dari dulu suka banget nyari huruf apa ya? M. Yosa, terus ini udah itu di ayat. Ini ya kayak gini sama yang ini yang pesan sama salah. Masukin. Ini mau? Ini bukan rokok ya. Ini bukan rokok, ini permen. Di dalamnya kayak rasa stick gitu, coklat gitu. Coklat koin itu apa? Ciswi, oh ciswi. Ciswi coko. Masih ada sih sekarang. Super duper. Hah? Apa nih? Mau. Ini enggak? Ini. Nah, cola candy. Cola candy. Sapi.
kayak bola-bola nih. Zaman dulu suka ada. Sama telur cicak. Telur cicak. Pastilas. Coba dulu aja. Seberesnya kita dari toko kue leker, saat keluar kita seperti disambut ya. Ada parade Persib Bandung. Mungkin ini yang pada udah beres nobar ya, sambil ada euforianya. Hidup Persib. Nah, pas lagi jalan, gak sengaja kita baru ternyata di sini sekarang ada toko TIK Braga 55. Ini dia tempat makan sekaligus oleh-oleh bolu bakar tunggal yang legendaris itu. Tempatnya cozy, vibes-nya klasik ya tentunya. Di sini kamu bisa langsung beli bolu bakar fresh, mulai dari room butter sampai ke rasa durian. Selain bolu, di sini juga ada biskuit mari, gelato, dan aneka snack lainnya. Satu tempat tapi semuanya ada. Jadi overall tempat ini cocok banget buat teman-teman yang lagi cari oleh-oleh dari Bandung. Makin sore deket ke malam suasananya malah makin rame. Wah, orang-orang makin banyak yang berdatangan. Cuacanya juga kayaknya cerah ke malam nih ya. Dan karena bentar lagi maghrib, kita mau sholat dulu nih. Kebetulan di sekitar sini ada masjid yang nyaman banget buat sholat ya, yaitu di Masjid Bank BJB Braga. Jangan lupa izin dulu nih ke Satpam kalau mau sholat di sini ya. Dan inilah keadaan di malam harinya. Wah, gak ada sepi-sepinya ya. Tetap rame, tetap penuh. Dan sekian Kelana kuliner kita di Braga ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video kita sampai selesai. Sampai bertemu di Kelana selanjutnya.